Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allahu ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa'a Allahu ma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام
وانظر إلى العظام كيف ننشجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima arzaqtana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidhina lil Qur'ani was sunnah fuqahaa fid din mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dipersilakan untuk dibuka surat Al-Baqarah ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu, adapun ini beberapa utusan. Yang dimaksud adalah utusan-utusan nabi-nabi yang ceritanya sudah disebutkan di sebelum ini. Iku faddalna, memberi keutamaan kami Allah, ba'dahum pada sebagian mereka rusul, ala ba'din atas sebagian yang lain. Di rasul-rasul yang telah disebutkan ceritanya di atas, kami Allah telah memberi keutamaan sebagian atas sebagian yang lain.
Contohnya, minhum sebagian dari mereka, rusul, man ada orang kallama yang mengajak bicara, sopa Allahu Allah. Jadi di antara rasul-rasul itu, ada orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara langsung oleh Allah saat berada di Gunung Tur. Wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah ba'dahum pada sebagian mereka rusul diangkat darajatin pada beberapa derajat. Dan Allah juga telah mengangkat derajatnya sebagian utusan-utusannya. Contohnya atau yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah kedudukannya, martabatnya diangkat di atas nabi-nabi yang lain. Termasuk dijelaskan di sebuah riwayat, fama utiya nabiyyun minal anbiya ayatun au mu'jizatun illa utiya nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla dalik. Jadi tidak ada ayat atau mukjizat yang diberikan pada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad juga diberi oleh Allah yang sama. Ini contohnya bahwa Nabi Muhammad oleh Allah derajatnya diangkat di atas nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Selain itu, di dalam hadis Sahih Muslim juga diterangkan an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Jadi Nabi bersabda, saya diberi oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan pada seorang pun dari nabi-nabi sebelum saya. Yang pertama, nusirtu birragbi masirata syahrin. Saya oleh Allah ditolong dengan rasa takut dari hatinya musuh perjalanan 1 tahun. Di musuh-musuhnya orang iman, musuhnya Nabi, 1 bulan sebelum diserang oleh Nabi itu sudah merasa ketakutan. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah menjadikan bumi sebagai tempat sujud dan juga alat bersuci bagi saya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat us-sholatu falyusolli. Maka di mana seorang laki-laki dari umat saya menjumpai waktu sholat, maka silakan dia sholat dimanapun. Jadi tidak harus di masjid, tidak harus di mushola, dimanapun asal tidak tahu bahwa tempat itu najis, maka dibolehkan sholat di situ. Jadi termasuk apabila tidak menjumpai air, maka bisa menggunakan tanah sebagai alat untuk bersuci, untuk tayamum. Yang ketiga, di kefadalan yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad tidak diberikan pada nabi yang lain. Wa ukhillat liyal ghanaimu walam takhilla li ahadin qabli. Nabi dan umatnya oleh Allah dihalalkan untuk memanfaatkan jarahan rampasan perang, yang mana rampasan perang atau jarahan itu tidak halal bagi nabi-nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, wa u'titus syafa'ata. Oleh Allah saya diberi syafaat, diberi hak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Di besok di hari kiamat, di Nabi oleh Allah diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Contohnya di dalam hadis di bawah nanti umat-umat itu akan datang menjumpai Nabi Adam untuk minta syafaat. Di Nabi Adam menjawab, wah saya nggak bisa, sebab saya pernah berbuat salah, mengerjakan dosa. Di akhirnya datang kepada Nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan akhirnya pada Nabi Muhammad. Dan baru Nabi Muhammad lah yang oleh Allah diberi kesempatan untuk memberikan syafaat. Yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atu ila qaumi
khosotan wa bu'aitu ilan nasi amatan. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad oleh Allah diutus khusus untuk kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW oleh Allah diutus untuk semua manusia, untuk umum manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti di hari kiamat. Ini warafa'a ba'dahum darajat, contohnya Nabi Muhammad. Wa atayna, dan memberi kami Allah Isa bin Maryam pada Nabi Isa anak laki-lakinya Maryam al-bayyinati, pada beberapa keterangan di beberapa ayat mukjizat. Wa ayyadnahu, dan menguatkan kami Allahu pada Isa biruhil kudusi, dengan roh yang suci, maksudnya malaikat Jibril. Dan kami Allah telah memberi beberapa ayat mukjizat kepada Nabi Isa. Di antaranya Nabi Isa bisa mengobati sakit asal, di penyakit bawaan dari lahir. Bisa mengobati, menyembuhkan penyakit belang, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini di antara mukjizatnya Nabi Isa. Di selain itu, Allah juga menguatkan, mendampingkan malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Kemanapun Nabi Isa pergi, disertai, didampingi oleh malaikat Jibril. Ini contoh beberapa nabi yang oleh Allah diberi kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Walau sya'a, dan jikalau mengendaki sapa Allah, maqtatala, maka tidak berperang sapa alladzina, orang-orang min ba'dihim, dari setelah mereka rusul. Min ba'di ma ja'atum, dari setelahnya datang pada mereka alladzina, apa al-bayyinatu, beberapa keterangan. Seandainya Allah mengendaki, maka orang-orang setelah Rasul, setelah mereka kedatangan keterangan, kedatangan penjelasan-penjelasan, mereka tidak akan berperang, mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Maksudnya, seandainya Allah mengendaki mereka iman semua setelah kedatangan keterangan, maka pasti orang-orang setelah Rasul itu tidak akan berperang, tidak akan saling bunuh-membunuh, karena iman semua. Walakin ikhtalafu, dan akan tetapi berselisih mereka. Praktiknya berselisih. Faminhum, maka sebagian dari mereka alladzina min ba'dihim, man, ada orang amana yang beriman siapa man. Wa minhum, dan sebagian dari mereka alladzina min ba'dihim, man, orang kafara yang kufur siapa man. Ya, akan tetapi setelah mereka kedatangan keterangan, ternyata mereka berselisih. Artinya berselisih itu, sebagian dari mereka ada yang iman, dan sebagian lagi ada yang kufur. Sehingga ya, peperangan saling bunuh-membunuh di antara mereka tidak bisa dihindarkan lagi. Karena ada yang kafir, ada yang iman. Walau sya'a, dan jikalau mengendaki sapa Allah, maqtatalu, maka tidak berperang mereka, tidak saling bunuh-membunuh mereka. Walakinnallaha, dan akan tetapinya Allah, iku yaf'alu, mengerjakan sapa Allah, yaf'alu, mengerjakan siapa Allah, ma, pada apa-apa, yuri, itu yang mengendaki sapa Allah. Seandainya Allah mengendaki memberikan hidayah pada semua manusia, maka pasti mereka tidak akan berperang, tidak akan saling bunuh-membunuh. Namun Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah sudah membuat surga, juga membuat neraka, yang masing-masing ada penghuninya, sehingga tidak mungkin kalau semua manusia dijadikan iman. Sehingga oleh Allah, sebagian ada yang dijadikan iman, dan sebagian ada yang dijadikan kafir. Yang iman nantinya oleh Allah akan dijadikan penghuni surga, sementara yang kafir oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiku, menginfakkanlah kamu sekalian. Mimma, sebagian dari apa-apa, razaqnakum, yang telah memberi rizki kami, Allah, kum, pada kamu sekalian. Min qabli ayyatia, dari sebelum bawa datang, apa yaumun, hari. La bay'un, yang tidak ada jual beli fi, di dalam hari. Wala khullatun, dan tidak ada kekasih. Kekasih yang bisa menolong. Wala syafa'atun, dan tidak ada pertolongan. Orang iman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah aku berikan pada kalian sebelum datangnya hari kiamat. Yang mana di hari kiamat tidak ada jual beli, tidak ada kekasih, dan juga tidak ada pertolongan. Mumpung belum tiba hari kiamat, mumpung belum datang hari kiamat, maka infakkanlah sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Wal kafiruna, adapun orang-orang yang kafir, ikuhum, adapun mereka orang kafir, zalimuna, orang-orang yang menganiaya. Sedangkan orang kafir adalah orang-orang yang menganiaya. Jadi kalau kita kaitkan ayat ini, di depan Allah perintah kepada orang iman untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Lalu di penghujung ayat, Allah berfirman bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Itu artinya bahwa orang yang mendapat rezeki kemudian tidak mau infak, maka hukumnya orang itu zalim. Maka hukumnya orang itu adalah orang yang kufur. Nah, kufur sendiri itu tidak semuanya artinya kufur pada Allah, nggak percaya pada Allah, tidak. Tapi kufur di sini artinya mengkufuri nikmat Allah. Semestinya orang yang diberi rizki oleh Allah, sebagai praktek rasa syukurnya, sebagian dari rizki itu diinfakkan. Nah, kok dapat rizki nggak mau infak, berarti mengkufuri nikmat Allah. Nah, kita sebagai orang iman, orang Islam, tindaklah kita selalu ingat terhadap ayat ini, bahwa setiap kali kita mendapat rizki, jangan pernah lupa terhadap infak. Di bawah sebagian dari rizki yang Allah berikan pada kita itu ada hak untuk orang lain, termasuk untuk orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Allahu, adapun Allah, iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyumu, lagi maha mengatur. Allah adalah Tuhan yang tidak ada lain kecuali Dia. Tuhan yang berhak disembah, Tuhannya Allah. Allah itu maha hidup dan juga maha mengatur terhadap semua makhluknya. La ta'khudhu, tidak mengenai pada Allah apa sinatun, ngantuk, wala, dan tidak apa naumun, tidur. Karena Allah itu maha hidup, juga mengatur, meramut, sehingga Allah itu nggak pernah ngantuk, juga nggak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun Allah itu nggak pernah. Berbeda dengan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya Allah. Kadang-kadang kita itu tanpa terasa ngantuk, tiba-tiba langsung tidur. Nah, jadi kalau Allah itu jangankan tidur, ngantuk pun nggak pernah. Ini perbedaan antara Allah dengan kita sebagai makhluk. Lahu, bagi Allah, ma apa-apa fis samawati, di dalam beberapa langit. Wa ma, dan apa-apa fil ardi, di dalam bumi. Selain itu, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu juga miliknya Allah, dalam kekuasaan Allah.
Ini bukti bahwa Allah itu memang maha. Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah selain Allah. Karena Allah pemilik segala yang ada di langit dan juga segala yang ada di bumi. Man siapa kada ini? Iku alladhi orang yashfa'u memberi syafaat sapa man indahu di sisi Allah. Illa kecuali bi'idni dengan izin Allah. Di siapakah orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Artinya nggak ada. Nah, jadi kalau dalam bahasanya man ini pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Jadi kalau dalam bahasanya itu istifham ingkari, pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Nah, jadi kalau lebih jelasnya, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti hanya orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Termasuk di para nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Kemudian orang-orang yang sholi, termasuk para orang yang ahli ilmu. Nah, itu diantaranya orang-orang yang nanti di sisi Allah bisa memberikan syafaat. Termasuk diantaranya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jitama al-alimu wal-abidu ala sirat, qila lil-abid udkhulil jannah bi'ibadatik wa tana'am." Jadi ketika orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang alim dikumpulkan oleh Allah di atas sirat, maka dikatakan pada orang yang ahli ibadah, silakan kamu masuk surga dan bersenang-senang di dalam surga disebab ibadahmu. Wa qila lil alim udkhulil wa qila lil alim kifuna fashfa liman ahbabta. Dan dikatakan pada orang yang alim, berhentilah kamu di situ dan syafaatilah, tolonglah orang-orang yang kamu kehendaki. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu longgar kita, termasuk di saat pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, kita mengaji, tetap mengaji seperti ini. Nah, ini dalam rangka menjadi orang yang alim, yang nantinya bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Ya'lamu mengetahui siapa Allah, pada apa-apa baina aitihim di depan mereka. Di depan mereka artinya apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Atau yang kedua artinya urusan-urusan dunia. Yang dimaksud apa-apa yang di depan mereka itu yang pertama dimaksudnya adalah apa-apa yang sudah dikerjakan. Yang kedua dimaksudnya adalah urusan-urusan dunia. Wama dan pada apa-apa khalfahum di belakang mereka. Di belakang artinya yang pertama apa-apa yang belum dikerjakan, atau yang kedua urusan-urusan akhirat. Di Allah itu mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh makhluk dan apa yang belum dikerjakan oleh makhluknya. Jadi kalau kita sebagai hamba, sebagai manusia, hanya tahu apa yang sudah terjadi. Nah, yang belum terjadi kita nggak tahu. Nah, kalau Allah enggak, di apa yang sudah kita kerjakan maupun yang belum kita kerjakan, Allah mengetahui. Atau yang kedua, Allah mengetahui urusan-urusan dunia kita. Dan Allah juga mengetahui urusan-urusan akhirat kita. Di kita di dunia seperti apa, bagaimana, nanti di akhiratnya kita akan berada di mana, Allah itu tahu. Wala yuhituna dan tidak meliputi mereka, tidak mengetahui mereka makhluk, bisyai'in dengan sesuatu min ilmihi dari ilmu Allah. Illa kecuali bima dengan apa-apa sya'a yang menghendaki sapa Allah. Di mereka makhluk
tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ilmunya Allah itu tidak bisa kita ketahui, kecuali yang memang Allah menghendaki. Jadi berbeda dengan Allah. Jadi kalau Allah Maha tahu terhadap apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bahkan apa yang belum kita kerjakan pun baru kita angan-angan Allah itu tahu. Wasi'a memuat apa kursiyuhu, kursinya Allah, as-samawati pada beberapa langit, wal ardha dan pada bumi. Di saking besarnya kursinya Allah itu, langit dan bumi pun bisa dimuat di atasnya. Nah, ini menunjukkan betapa maha besar Allah itu. Gitu ya. Jadi kalau kursinya saja itu bisa memuat langit dan bumi. Apalagi Allahnya. Berbeda dengan angan-angan kita. Jadi kalau angan-angan kita itu, mesti kursi itu lebih besar daripada yang duduk di atasnya. Kalau angan-angannya manusia seperti itu, kursi itu mesti lebih besar daripada yang duduk di atasnya. Tapi kalau Allah, di kursinya Allah bisa memuat langit dan bumi. Allahnya seberapa? Allah maha besar. Di Allahu Akbar. Nah, kalau kursinya Allah saja bisa memuat langit dan bumi, apalagi arasnya Allah. Sehingga dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhuhranai falatin minal ard. Jadi kata Nabi, tidak ada kursinya Allah di dalam arasnya Allah kecuali seperti cincin besi yang dijatuhkan di permukaan bumi. Jadi sangat kecil sekali. Padahal kursi tadi, kursinya Allah itu bisa memuat langit dan bumi. Arasnya Allah lebih besar lagi. Allahnya, Allahu Akbar, lebih besar lagi. Sehingga Allah itu nggak bisa kita angan-angan Allah itu seperti apa, nggak bisa. Jadi kalau kita bayangan kita, contohnya ada seorang pengantin. Pengantin duduk di kursi di pelaminan. Mesti pengantinnya, orangnya itu lebih kecil daripada kursinya, lebih kecil daripada pelaminannya. Nah ini enggak. Nah, dia. Jadi kursinya Allah itu saking besarnya bisa memuat langit dan bumi. Arasnya lebih besar daripada kursinya. Allah yang di atas kursi, di atas aras itu lebih besar lagi. Nah, ini perbedaan makhluk dengan Allah, perbedaan Allah dengan kita, makhluk. Ini termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas-samawatu sab'u fil kursi illa katarahima sab'atin ulqiyat fi tursin. Dikata Nabi, tidak ada langit yang 7 lipat, 7 lapis ini di dalam kursi, kecuali seperti 7 butir uang dirham yang ditaruh di atas tameng. Ini sangat kecil sekali. Ini perbedaan langit dengan kursinya Allah seperti itu. Kursi dengan arasnya Allah seperti tadi. Allahnya Allah maha besar, Allahu Akbar. Wala ya'udu, dan tidak membebani pada Allah apa hifdhuma, menjaga pada langit dan bumi. Jadi meskipun bagi kita langit bumi itu sangat luas, sangat besar, tapi bagi Allah untuk menjaga langit bumi itu tidak merasa berat. Ini termasuk perbedaan kita sebagai makhluk dengan Allah. Jadi kalau kita itu kadang-kadang jaga yang jangkauannya tidak terlalu luas saja, kadang-kadang maling masih bisa lewat, masih bisa masuk. Padahal kadang-kadang sudah dibantu oleh CCTV. Nah, kalau Allah menjaga langit yang begitu luasnya, menjaga bumi yang begitu luasnya, Allah nggak merasa berat. Wa dan Allah iku ala aliyu maha luhur, al-azimu lagi maha besar. Dijelaskan di dalam hadis Tirmidzi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in sanamun
Di setiap segala sesuatu itu ada punuknya, ada sesuatu yang polnya. Wa inna sanamal Qur'an al-Baqarah. Sesungguhnya punuknya Al-Qur'an atau polnya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Wa fiha ayatun iya sayyidatu ayil Qur'an, ayatul kursi. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada polnya ayat Qur'an, yaitu ayat kursi. Kalau di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hina yusbihu ayatal kursi wa ayataini min awwali hamim tanjilul kitab minallahil azizil alim khufidha yaumahu dalik hatta yumsiya wa man qara'a hina yumsi khufidha lailatahu tilka hatta yusbiha. Rawahu Tirmidzi. Dikata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi dan 2 ayat dari surat Hamim As-Sajdah di pagi hari, maka orang itu sampai sore dijaga oleh Allah. Barang siapa yang membacanya itu sore, maka sampai pagi dijaga oleh Allah. La ikraha, tidak ada paksaan fiddini, di dalam menetapi agama. Di ayat ini terjadi di mengenai orang-orang Ansor. Najalat adil ayatu fi qaumin minal Ansor au fi rajulin minhum. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya tentang kaum dari orang Ansor atau seorang laki-laki dari orang Ansor. Kana lahum auladun qad awwaduhum au nasaruhum. Di mereka punya anak-anak yang Yahudi atau Nasrani. Falamma ja'al islamu aradu ikrahahum alaihi. Begitu agama Islam datang, maka orang-orang Ansor ingin memaksa anak-anaknya untuk ikut Islam. Fanahahumullahu an dalik hatta yakunu hum yakhtaruna ad-dukhula fil Islam. Kemudian oleh Allah, orang-orang Ansor itu dilarang untuk memaksa anak-anaknya masuk Islam, sehingga mereka anak-anaknya sendiri yang milih untuk masuk Islam. Di ayat ini, sebelum turunnya ayat perintah untuk perang, tidak mansuh. Tapi setelah turunnya ayat perang, maka ayat ini mansuh. Dinasainya, jika memang tidak mau Islam, ya harus dipaksa untuk masuk Islam. Qad tabayyana, sungguh telah jelas apa ar-rusydu, petunjuk, kebenaran, minal ghayyi, dari sesat. Sungguh-sungguh kebenaran, petunjuk telah jelas dari kesesatan. Di mana yang benar, mana yang salah, sudah jelas. Faman, maka barang siapa yakfur, yang mengkufuri dia, bitaghuti, pada berhala. Di at-taghut huwa ma yu'batu wa kullu ma yubatu min dunillah. Yang dikatakan taghut itu ada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wa yu'min, dan percaya dia, beriman dia billahi, kepada Allah. Faqad istamsaka, maka sungguh berpegang teguh dia, bil urwatil wuthqa, pada tali yang kuat. Lan fisoma, tidak ada putus laha, bagi tali. Jadi karena kebenaran dan kesesatan sudah jelas, mana yang benar, mana yang sesat, yang salah sudah jelas, maka barang siapa yang mengkufuri pada berhala dan beriman pada Allah, berarti sungguh orang itu telah berpegang teguh, telah berpegangan pada tali yang kuat, yang enggak pernah putus. Di pengertiannya, annal mutamassika bid-dini shahihil ladzi huwa dinul Islam kal mutamassiku bisyai'il wathiq alladzi la yumakkinu kathruhu walang qita'uhu. Artinya, orang yang berpegang teguh pada agama yang benar, yaitu agama Islam, itu gambarannya seperti orang yang berpegangan pada sesuatu yang kuat, yang nggak pernah putus, nggak pernah pecah. Jadi kalau orang itu iman pada Allah dan kufur pada berhala, artinya mau menetapi agama Islam, berarti orang itu telah
berpegangan pada tali yang kuat yang enggak pernah putus. Wallahu adapun Allah iku sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Allahu adapun Allah iku waliyul ladzina amanu, kekasihnya orang-orang iman. Artinya penolongnya orang iman. Yukhrijuhum mengeluarkan siapa Allahum pada mereka orang iman, minaz zulumat dari beberapa kegelapan, ilan nuri pada cahaya, pada terang. Allah adalah kekasihnya, Allah adalah penolongnya orang-orang iman. Allah mengeluarkan orang iman dari kegelapan, maksudnya kekufuran, dikeluarkan pada cahaya, pada terang, pada iman. Wa kullu ma fil Qur'an min dzikri dzulumati wan nur wal muradu bihi al kufra wal iman ghairal ladzi fi suratil an'am wa huwa qauluhu wa ja'ala dzulumati wan nur fal muradu bihi al laila wan nahar. Di semua lafaz az-zulumat wan nur di dalam Al-Qur'an itu pengertiannya adalah iman dan kafir. Ya, az-zulumat itu pengertiannya kafir, wan nur pengertiannya iman. Di selain lafaz zulumat wan nur yang diterangkan di surat Al-An'am, yaitu lafaz wa ja'ala zulumati wan nur. Kalau pengertian az-zulumat wan nur dalam surat Al-An'am itu adalah malam dan siang. Zulumat itu malam, wan nur dan siang. Nah, selain itu, di lafaz az-zulumat wan nur dalam Al-Qur'an pengertiannya adalah kekufuran dan keimanan, termasuk di dalam ayat ini. Walladzina adapun orang-orang kafaru yang kufur mereka, iku awliya'uhum beberapa kekasih mereka orang kafir, iku at-taghutu, taghut, berhala. Yukhrijunahum mengeluarkan mereka berhala hum pada mereka orang kafir, minan nuri dari terang, dari cahaya, ila zulumat pada beberapa kegelapan, maksudnya kafir. Disedangkan orang-orang kafir kekasihnya adalah taghut, adalah berhala, adalah syaitan. Di berhala mengeluarkan orang kafir dari iman pada kekufuran. Jadi dengan menyembah berhala, berarti berhala telah membuat orang-orang kafir itu keluar dari keimanan menuju pada kekufuran. Ulaika mereka itu, orang kafir, iku ashabun nar, penghuni neraka. Mereka fiha di dalam neraka iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Jadi orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka yang kekal abadi selamanya. Alam tara, adakah belum mengetahui engkau Muhammad? Ilal ladzi, pada orang hajja yang membantah sapa ladzi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, fi rabbihi, di dalam urusan Tuhannya Ibrahim. Di namanya orang itu adalah Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh. An atahu, bahwa memberi padanya sapa Allah al-mulka, pada kerajaan. Yang saat itu Namrud itu menjadi raja di daerah Babilonia. Di Muhammad, tahukah kamu pada orang yang membantah pada Ibrahim di dalam urusan Tuhannya? Karena oleh Allah dia telah diberi kerajaan. Di ceritanya, Nabi Ibrahim memanggil pada Namrud untuk diajak beribadah kepada Allah. Lalu ternyata Raja Namrud tidak mau, bahkan membantah pada Nabi Ibrahim. Ketika itu qala, berkata sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi, adapun Tuhanku, iku alladzi dzat, yuhyi, menghidupkan siapa zat, wa yumitu, dan mematikan sapa zat. Di saat itu, di Nabi Ibrahim berkata pada Raja Namrud, Raja Namrud, Tuhanku Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Di Tuhanku Allah itu bisa menghidupkan, juga bisa mematikan.
Diberitahu oleh Nabi Ibrahim seperti itu, qala berkata sapa ladzi, ana aku ladzi iku uhyi menghidupkan aku, wa umitu dan mematikan aku. Setelah diberitahu oleh Nabi Ibrahim seperti itu, maka Raja Namrud pun menjawab, Ibrahim, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dipanggillah dua orang. Yang satu kemudian dibunuh, itu menurut Raja Namrud berarti saya bisa mematikan. Sementara yang satu lagi dibiarkan hidup, berarti saya juga bisa menghidupkan. Setelah dibantah seperti itu, qala berkata sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku ya'ti mendatangkan sapa Allah bisyamsi pada matahari minal masyriqi dari arah timur. Fa'ti maka mendatangkanlah engkau ladzi biha pada matahari minal maghribi dari arah barat. Setelah pernyataan pertamanya Nabi Ibrahim bahwa Allah Tuhannya bisa menghidupkan dan mematikan, dibantah oleh Raja Namrud, saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Buktinya dua orang itu, yang satu saya bunuh berarti saya matikan, yang satu saya biarkan hidup berarti saya menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi pada Raja Namrud, Raja Namrud, Tuhan saya Allah mendatangkan matahari dari timur baru ke barat. Sekarang coba kalau kamu bisa datangkan matahari itu dari barat. Fabuita maka dibingungkan sapa alladzi orang kafara yang kufur sapa ladzi. Dia mendapat tantangan seperti itu dari Nabi Ibrahim. Raja Namrud pun kebingungan, piye iki carane. Wallahu adapun Allah iku la yahdi tidak menunjukkan sapa Allah, tidak memberikan hidayah siapa Allah al-qaumaz zalimina pada kaum yang aniaya. Au kalladzi dimaksudnya au alam tara ila ladzi atau adakah belum mengetahui engkau Muhammad ilal ladzi pada orang. Jadi au kalladzi au alam tara ilal ladzi, atau adakah belum mengetahui engkau Muhammad ilal ladzi pada orang. Marra yang lewat sapa ladzi ala qaryatin atas desa. Yang dimaksud ladzi orang di sini adalah Nabi Uzair, sementara desanya adalah desa Baitul Maqdis. Wa ya adapun qarya iku khawiyatun suwung kosong ala urusya atas atapnya desa. Atau Muhammad, belum tahukah kamu pada orang yang melewati desa yang keadaan desa itu kosong di atas atapnya, artinya rusak. Atau apakah kamu Muhammad belum tahu pada Nabi Uzair yang masuk ke desa Baitul Maqdis yang sudah dirusak sebab diserang oleh Raja Bukhtunasor. Qala berkata sapa ladzi, anna bagaimana yuhyi menghidupkan sapa Allah. Anna bagaimana yuhyi menghidupkan. Hadhihi pada ini desa sapa Allah. Ba'da mautiha setelah matinya desa. Jadi setelah Nabi Uzair masuk ke desa Baitul Maqdis yang rusak sebab diserang oleh Raja Bukhtunasor, lalu Nabi Uzair berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan bumi, menghidupkan daerah yang setelah rusak. Jadi desa atau daerah yang sudah rusak seperti ini. Enggak lama setelah berkata begitu, fa'ama tahu maka mematikan pada ladzi. Fa'ama tahu maka mematikan pada ladzi sapa Allah. Mi'ata amin pada 100 tahun. Tsumma ba'atsahu kemudian membangkitkan sapa Allah pada ladzi. Tidak lama setelah berkata seperti itu, lalu oleh Allah Nabi Uzair dimatikan dalam waktu 100 tahun. 100 tahun kemudian, lalu Nabi Uzair oleh Allah dibangkitkan lagi. Setelah dibangkitkan oleh Allah, qala berfirman sapa Allah, kam berapa labita diam engkau? Setelah 100 tahun tidur, mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah,
Lalu oleh Allah, Nabi Uzair ditanya, "Hei Uzair, berapa lama kamu diam di sini?" Qala, menjawab sapa ladzi, "Labitu, diam aku, yauman, pada satu hari. Au ba'da yaumin, atau sebagian hari." Saat ditanya oleh Allah, "Berapa lama kamu diam di situ?" Uzair pun menjawab, "Saya berada di sini ya Allah selama satu hari." Karena mulai tidurnya itu waktu pagi dan bangunnya waktu sore, sehingga perasaannya baru satu hari. Atau begitu Nabi Uzair melihat matahari masih agak tinggi, atau hanya sebagian hari, hanya setengah hari ya Allah. Jadi saya di sini baru satu hari atau setengah hari. Qala, berfirman sapa Allah, "Bal bahkan labita, diam engkau ladzi mi'ata amin, di dalam 100 tahun." Kemudian oleh Allah diberitahu, "Hei Uzair, kamu di situ bukan hanya sehari atau setengah hari, tapi kamu sudah di situ selama 100 tahun. Fanzur, maka melihatlah engkau Uzair ila ta'amika, pada makananmu, wa syarabika, dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak berubah apa makanan atau minuman." Setelah itu kemudian Allah berfirman pada Uzair, "Hei Uzair, silakan kamu lihat makananmu dan minumanmu, nggak berubah." Di waktu itu Nabi Uzair naik khimar dengan membawa minuman perasan anggur dan buah tin. Setelah 100 tahun minumannya itu nggak berubah, di makanannya buah tinnya juga tidak busuk. Wanzur, dan melihatlah engkau Uzair ila khimarika, pada khimarmu yang sudah jadi bangkai, sudah mati. Walina ja'alaka, dan supaya menjadikan kami Allah kepada engkau Uzair koladi ayatan, sebagai ayat linnasi, bagi manusia. Wanzur, dan melihatlah engkau ilal idomi, pada tulang-tulangnya khimar. Kaifa, bagaimana nunsyijuha, menyusun kami Allah pada idom. Tsumma naksuha, kemudian membungkus kami Allah pada idom, lahman, pada daging. Jadi lihatlah khimarmu yang sudah mati itu bukti bahwa kamu di sini itu bukan hanya sehari dua hari, tapi sudah ratusan tahun. Di khimarmu yang mati dan sudah tinggal tulang-tulangnya. Dilihatlah di bagaimana Allah menyusun tulang, lalu membungkus tulang itu dengan daging. Jadi khimar yang sudah mati, sudah jadi bangkai, bahkan tinggal tulang-tulangnya itu oleh Allah dihidupkan kembali, dikasih daging, kemudian bisa hidup lagi. Falamma tabayyana, maka ketika telah jelas apa hidupnya khimar lahu bagi ladzi, qala, maka berkata sapa ladzi, "A'lamu, mengetahui aku ladzi, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu iku qadirun, kuasa." Jadi begitu Uzair melihat bagaimana Allah menghidupkan khimar yang sudah tinggal tulang belulang itu, lalu Nabi Uzair pun berkata, "Sekarang saya ngerti bahwa Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu." Wa'id, dan ketika itu qala, berkata sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, "Rabbi, wahai Tuhanku, arini, menunjukkanlah engkau padaku, kaifa, bagaimana tuhyi, menghidupkan engkau, al-mauta, pada orang mati." Imam Ahmad ceritakan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah pada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Qala, berfirman siapa Allah, "Awalam tu'min, adakah tidak beriman engkau Ibrahim?" Mendengar perkataan Ibrahim, ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati, Allah pun berkata pada Nabi Ibrahim, Ibrahim, apakah kamu belum iman, belum percaya, sehingga ingin tahu bagaimana cara saya menghidupkan orang mati?" Qala, berkata sapa Ibrahim, "Bala, iya. Iya ya Allah, saya sudah iman."
Walakin dan akan tetapi liyatma'inna supaya tenang apa qalbi hatiku. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, oh iya ya Allah, saya sudah iman, saya sudah percaya padamu. Akan tapi saya ingin tahu bagaimana caramu menghidupkan orang mati itu agar hati saya menjadi tenang. Qala berfirman siapa Allah? Jadi, kalau kamu ingin tahu caranya saya menghidupkan orang mati, begini. Fakhud maka mengambillah engkau Ibrahim arba'atan pada 4 ekor minat toiri dari burung. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, di 4 burung itu yang pertama burung merak, yang kedua burung garuda, yang ketiga burung gagak, dan yang keempat ayam hutan, ayam malas. Fasurhunna maka memotong-motonglah engkau Ibrahim unna pada 4 burung. Ilaika pada engkau. Thumma ja'al kemudian menjadikanlah engkau Ibrahim ala kulli jabalin atas setiap gunung minhunna dari 4 burung itu juz'an pada bagian. Thumma ta'uhunna kemudian memanggillah engkau Ibrahim hunna pada 4 burung itu. Ya'tinaka maka akan datang apa 4 burung itu kepadamu sa'yan dengan cepat-cepat. Kemudian Allah berfirman pada Ibrahim, Ibrahim, kalau kamu ingin tahu bagaimana cara saya menghidupkan orang mati, kamu ambil 4 ekor burung. Itu burung merak, burung garuda, burung gagak, dan ayam malas, ayam hutan. Lalu keempat burung itu kamu potong kepalanya. Kemudian kamu cincang, potong-potong anggota badannya. Lalu kamu aduk, kamu campur. Setelah itu, campuran daging bermacam-macam burung tadi, kamu taruh di 4 gunung. Di setiap gunung, kamu jadikan 1 bagian, di bagian dari campuran cincangan burung-burung tadi itu. Sementara kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu kamu panggil burung-burung itu. Maka burung-burung itu akan datang padamu dengan cepat. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, hei burung merak, maka potongan-potongan daging burung merak yang campur dengan burung yang lain di 4 gunung itu diterbang, lari mencari kepalanya. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, hei burung garuda, maka cincangan daging burung garuda yang bercampur dengan burung-burung yang lain di 4 gunung itu, di gunung-gunung itu juga akan datang mencari kepalanya. Begitu cara Allah menunjukkan pada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Wa'lam dan mengetahuilah engkau annallaha sesungguhnya Allah iku azizun maha perkasa. Perkasa itu menangan. Tidak ada yang bisa mengalahkan, hakimun lagi maha menghukumi. Jadi begitulah para kaum muslimin, di para warga jamaah, bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Sehingga dengan kita tahu keadaannya seperti itu, kita bisa makin mantap, makin tambah faham, tambah yakin dengan keberadaan Allah. Mathalul ladina, adapun perumpamaannya orang-orang
yunfikuna yang menginfakkan mereka, amwalahum pada beberapa harta mereka, fi sabilillah di dalam agama Allah. Iku kama tali habbatin sebagaimana perumpamaan satu biji, ambatat menumbuhkan apa habbah sab'a sanabil pada 7 tangkai, 7 bulir. Fi kulli sumbulatin di dalam setiap satu tangkai, satu bulir, mi'atu habbatin 100 biji. Di selanjutnya di dalam ayat ini Allah memberi gambaran pada orang-orang yang mau menginfakkan hartanya ke dalam agama Allah. Jadi oleh Allah, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya ke dalam agama Allah, dia mau membelanjakan hartanya di dalam agama Allah, itu digambarkan seperti satu biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkainya berbuah 100 biji. Berarti satu biji bisa menghasilkan 700 biji. Nah, begitu pula dengan pahalanya orang yang infak, orang yang menginfakkan hartanya ke dalam agama Allah. Oleh Allah, setiap satu rupiahnya oleh Allah akan dilipatkan, diberi pahala 700 kali lipatnya. Wallahu adapun Allah iku yudha'ifu melipatkan sapa Allah. Melipatkan pahala liman pada orang yasha'u mengendaki sapa Allah. Di selain dilipatkan 700 kali lipat itu, di Allah juga masih melipatkan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi artinya bahwa pahalanya orang yang infak itu bukan hanya 700 lipat saja. Nah, tapi kalau Allah mengendaki bisa lebih dari itu. Jadi, maka tidak ada ruginya dia orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah, untuk kelancaran sabilillah. Wallahu dan Allah iku wasi'un maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Di maha luas rahmatnya, diberikan pada siapapun, termasuk pada kita sebagai orang iman, orang Islam. Oleh karena itu, dimarilah rahmat Allah, rezeki dari Allah yang diberikan pada kita, juga kita gunakan untuk mencari pahala, mencari derajat yang tinggi di hadapan Allah dengan cara berinfak, kita sedekah. Alladzina adapun orang-orang yunfikuna yang menginfakkan mereka, amwalahum pada beberapa harta mereka, fi sabilillah di dalam jalan Allah, di dalam agama Allah. Tsumma la yutbi'una kemudian tidak mengikuti mereka, tidak mengikutkan mereka. Tsumma la yutbi'una kemudian tidak mengikut sertakan mereka. Ma pada apa-apa anfaku yang infak mereka, tidak diikut sertai manan pada mengungkit-ungkit. Wala dan tidak adzan pada yang menyakitkan hati. Lahum bagi mereka alladzina ajruhum pahala mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun dan tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka. Wala hum dan tidak ada mereka iku yahzanuna susah mereka. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam sabilillah, kemudian setelah infak tidak diungkit-ungkit, juga tidak ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Di sisi Allah mereka enggak merasakan khawatir dan juga tidak merasakan susah. Artinya akan dimasukkan surga oleh Allah. Ini termasuk pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau infak ke dalam sabilillah. Setelah infak tidak diungkit-ungkit, juga tidak ngomong-ngomong yang menyakitkan hati.
Qaulun adapun perkataan ma'rufun yang baik. Wa maghfiratun dan pengampunan. Iku khairun lebih baik min shadaqatin daripada sedekah. Yatta'uha yang mengikuti pada sedekah apa adan yang menyakitkan hati. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, tidak bisa memberi bagi orang yang dimintai lalu tidak bisa memberi, kemudian mau ngomong yang baik kepada yang minta dan minta maaf kepada orang yang meminta karena nggak bisa ngasih, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai omongan-omongan yang menyakitkan hati. Yang pertama, jadi tidak bisa memberi karena ada orang yang minta, terus ngomong yang baik dan minta maaf pada orang yang minta karena nggak bisa ngasih, itu lebih baik daripada sedekah yang kemudian disertai omongan-omongan yang menyakitkan hati. Yang kedua, ngomong yang baik dan memaafkan pada orang yang minta karena minta nggak dikasih lalu marah-marah. Nah, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan omongan-omongan yang menyakiti hati. Di sama-sama qaulun ma'rufun wa maghfiratun ini sama-sama untuk orang yang dimintai, kemudian nggak bisa memberi. Wallahu dan Allah iku ghaniyun maha kaya, halimun lagi maha bijaksana. Di Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan sedekah yang diungkit-ungkit, tidak membutuhkan sedekah yang kemudian disertai omongan-omongan yang menyakitkan. Oleh karena itu para kaum muslimin, para warga jamaah, ketika kita mendapat rezeki dari Allah, marilah kita sisihkan sebagian untuk infak fisabilillah, untuk infak dalam rangka kelancaran agama Allah. Setelah itu jangan kita ungkit-ungkit, juga jangan ngomong-ngomong yang bisa menyakiti hatinya orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah membatalkan kamu sekalian shadaqatikum, pada sedekah kamu sekalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan yang menyakitkan hati. Kalladzi, sebagaimana orang yunfiku, yang menginfakkan sapa ladzi malahu, pada hartanya ladzi, ri'a an-nasi, karena pamer manusia. Wala yu'minu, dan tidak beriman dia, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Dia orang iman, janganlah kalian membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan ngomong-ngomong yang menyakiti hati. Seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan niat pamer pada orang lain. Orang yang menginfakkan hartanya tapi keadaannya tidak iman pada Allah dan hari akhir. Di orang yang infak pamer, orang yang infak tapi nggak iman pada Allah dan hari akhir, itu nggak dapat pahala. Orang yang sedekah kemudian diungkit-ungkit, orang yang sedekah kemudian ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, itu juga sama, tidak bisa mendapatkan pahala. Famathaluhu, maka adapun perumpamaannya orang, iku kamathali sofwanin, sebagaimana gambarannya batu, alaihi, di atas batu itu turabun, debu, tanah. Fa'asobahu, maka menimpa pada batu itu
apa wabilun, hujan. Fatarakahu, maka meninggalkan apa hujan hu pada batu, soldan, dengan keadaan bersih. Adapun gambaran orang yang membatalkan sodakonya dengan mengungkit-ungkit, dengan ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, itu gambarannya seperti batu yang di atasnya ada debunya, ada tanahnya, lalu kena hujan. Maka hujan akan membuat batu itu bersih. Debunya, tanahnya itu akan bersih, diterkikis oleh hujan. Sama dengan orang yang sodakoh. Di orang yang sodakoh itu mestinya kalau niat karena Allah mencari pahala, dapat pahala. Namun karena setelah sodakoh diungkit-ungkit, karena sodakoh ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, sehingga pahala yang mestinya didapat itu jadi hilang semua. Dibagaikan debu yang ada di atas batu kena hujan bersih, hilang semua debunya. Oleh karena itu, bagi kita orang Islam, orang iman, yang sudah bisa melaksanakan sodakoh, bisa infak, supaya pahala dari sodakoh kita, pahala dari infak kita tidak terhapus, tidak hilang, maka jangan pernah sekali-kali ngungkit-ungkit, jangan sekali-kali ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, sehingga pahala yang sudah kita dapatkan itu akan terhapus semua. La yaqdiruna, tidak menguasai mereka, ala syai'in, atas sesuatu, mimma, dari apa-apa, kasabu, yang telah berbuat mereka. Di akhiratnya, di mereka tidak mendapatkan sedikit pun, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi karena infaknya itu diungkit-ungkit, karena infaknya itu disertai omongan-omongan yang menyakitkan hati, sehingga di akhiratnya sedikit pun di infaknya itu tidak ada balasan pahalanya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Berarti kita akan menjadi orang yang rugi. Nanti kalau sampai kita mengerjakan seperti itu, kita infak lalu kita ungkit-ungkit, atau kita infak kemudian ngomong-ngomong dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Wallahu, adapun Allah iku la yahdi, tidak menunjukkan siapa Allah, tidak memberikan petunjuk siapa Allah, al-qaumal kafirina, pada kaum yang kafir. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang kafir. Di depan diterangkan, di bawah kita orang iman supaya sodakoh, supaya infak, agar infak kita diberi pahala oleh Allah, jangan diungkit-ungkit, jangan ngomong-ngomong yang menyakiti hati. Nah, kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itu artinya bahwa orang yang tidak mau infak, atau infak tapi diungkit-ungkit, infak tapi kemudian ngomong-ngomong yang menyakiti hati, itu secara hukum berarti orang itu hukumnya kufur. Seperti di depan sudah saya terangkan bahwa kufur itu tidak mesti tidak percaya pada Allah. Termasuk mestinya ketika kita mendapat nikmat dari Allah disyukuri, kita enggak mensyukuri, ini juga bagian dari kufur, hanya kufur pada nikmat. Nah, termasuk orang yang infak kemudian diungkit-ungkit, orang yang sedekah kemudian ngomong-ngomong yang menyakitkan hati, ini berarti secara hukum mengkufuri pada nikmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.